Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelson. Pada kesempatan hari ini saya bakal bahas hasil analisis event study terhadap tiga peristiwa penting, yaitu pada tanggal 2 April, yaitu usulan Presiden Republik Indonesia tentang RUU Cipta Kerja pada rapat DPR. Terus tanggal 14 April 2020, yaitu rapat kerja perdana DPR tentang RUU Cipta Kerja. Peristiwa ketiga yaitu di 5 Oktober 2020, yaitu tentang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Nah, ini adalah hasil analisanya. Itu di numeratornya kita bisa terlihat angka T hitungnya di 3,1, yaitu lebih besar daripada 2,92, berarti signifikan. Terus angka signifikannya untuk P value di 0,0434, itu lebih kecil daripada 0,05, berarti secara signifikan. Berarti untuk eh, berarti bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum angka numerator sebelum dan sesudah peristiwa. Masih signifikan. Kita bisa lihat menggunakan hmm, ini saya pakai t-test, data analisis menggunakan t-test per two sample for means. Angka samanya itu t-stat yang juga sama, p p value ya, p value juga sama untuk yang one tel ya, 0,0434, dan angka t tabelnya juga sama di 2,9200 untuk yang one tel. Terus kita ke yang TVA. Oke, hasilnya menunjukkan tidak signifikan. Untuk hasilnya sama juga dengan yang di tes. Oke, dihitungnya lebih kecil daripada T-table, dan angka signifikan yang lebih besar daripada 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan TVA yang signifikan, tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa di tanggal depan 2 April 2020 dengan TVA. Kita lanjut ke tanggal 14 April, peristiwa kedua. Nah, saya bakal ajarin cara pengerjaannya. Kita langsung aja copy. Aku bakal buat sheet baru untuk ya di 14 April dan di 5 Oktober. Oke, kita tinggal copy semuanya aja yang di 2 April. Coba copy, kita pindah ke 14 April. Oke, ini adalah angka return pasarnya. Nah, kita bakal ambil angka, ini adalah tanggal 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa. Ya, di peristiwa kedua yaitu 14 April, kita coba lihat 3 hari sebelum, 3 hari setelahnya. Itu di 8 April 2020 sampai 13 April untuk sebelumnya, dan untuk setelahnya di 15 April sampai 17 April. Kita blok aja semua. Nah, kita tinggal copy value yang ada di sini. Kita copy itu sama, kita copy aja. Dan inilah hasilnya. Oke, ini adalah angka return pasar untuk tanggal 8 sampai tanggal 7. Kita copy aja ya guys. Ya. Nah, sebelumnya adalah angka alfa dan beta. Ini sebelumnya kita dapat dari yang di bagian sheet return ini, paling bawah, yaitu dengan menggunakan rumus intercept dan slope. Intercept dan slope. Dan slope ya. Sorry. Ya, untuk alfanya yaitu pakai angka intercept, dan untuk betanya kita pakai slope. Pertama kita pakai return pas return return saham Aces, dan yang kedua kita pakai return pasar atau IHSG, sama juga di beta. Kalau udah, kita copy aja dari sini ke bagian set di sini, alpha sama beta ya. Nah, kita link dari yang di bagian return untuk return pasar tanggal 8 April sampai 17 April. Ini di minus 0,318. Oke, kita bakal buat semua. Karena kita tidak ambil tanggal yang di tanggal peristiwa, jadi kita nggak bisa paste semua. Jadi kita paste dua kali. Oke, sudah dapat. Nah, ini langsung otomatis muncul angka expected return-nya, yaitu angka beta kita kalikan dengan
B, B6 itu angka return pasarnya. Kalau udah bakalan tambahkan dengan angka alfanya. Oke, kalau udah kita lanjut cari abnormal return, yaitu return dikurang dengan, yaitu return return Access kita kurang dengan yang expected returnnya si Access. Oke, yang ini ya, minus 0,6, 0,679. Kita kurangin dengan ini. Nah, udah kita blok, kita paste 3 hari sebelumnya aja. Oke, mungkin 16 April juga sama. Kita kurangin dengan oke, angka P value di 0,2078. Oke, kita lihat ya. You know. Oke, inilah angkanya yaitu terhitungnya di 1,01, yaitu lebih kecil daripada T-table ya. Dan P-value-nya yaitu angka signifikannya lebih besar daripada 0,05. Berarti hasilnya tidak signifikan. Nah, ini adalah di tes yang bekas yang 2 April tadi. Jadi kita harus ulang lagi. Cara menggunakan data analis, yaitu kita pencet data, kemudian kita pencet data analisis. Terus kalian pilih yang t-test pair to sample for means. Oke, ini adalah variabel satu range. Nah, kalau yang blok adalah kita tinggal blok aja angka sesudah dan sebelum di sini. Nah, oke, sama judulnya gak apa-apa. Oke, kalau udah, output range-nya kalian pindah ke sini. Kalau udah, pencet oke. Nah, angkanya sama nggak tadi? Oke, angka T hitungnya sama, dan angka T table untuk one tail dan P value juga sama. Dengan yang pakai data analisis. Hasil tidak signifikan ya. Ini angka sebelum dan sesudah peristiwa. Dari average. Oke, kita lanjut ke angka yang TVA ya. Nah, ini standar des anomalitan ya. Langsung anomalitan yang kita bagi dengan standar deviasi. Oke, kita lanjut ya TVA. Ini yang standar TVA juga sama. Nanti yang TVA ini kita bagi langsung dengan standar TVA, standar deviasi. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah TVA-nya tadi kan masih pakai yang di peristiwa pertama tuh. Nah, kita pakai yang peristiwa kedua. Nah, 8 April sampai karya aku mulai dulu. Ini Aceh sebenarnya. Ini Aceh ya, bukan. Oke, bukan apa ISG. Nah, ini 0,07. 0,0007. Tadi kan yang pertama 0,0059 kan. Betul TVA-nya. Oke, 258. Ini sampai 260 ya. Hmm. Udah kita paste semua. Oke, ini adalah hasilnya di 0,1097. Hasilnya tidak signifikan. Karena angka yang hitung lebih kecil daripada table dan angka signifikan lebih besar daripada 0,05. Nah, ini angka data analysis tadi yang menggunakan bekas tadi sebelumnya. Kita coba data analysis lagi ya. Caranya sama dengan yang di Numeritan. Cara yang data analysis, t-test pair to sample for means, kita copy variable X-nya sesudah dan variabelnya ya terus sebelum angka TVA ini. Kalau udah, output range kita pindahin ke sini.
Kalau udah pencet oke. Nah, penyampaian sama ya untuk angka T hitung sama angka P value dan T table sama dengan yang kita hitung pakai rumus. Yes. Ya, T T-nya hitungnya di 1,7062, P value di 0,1097 dan di T table yang di Bantel di 2,920. Oke, kita lanjut yang di 5 Oktober. Kita copy aja dari yang ini sama kayak yang di 14 April. Pokoknya kita pertama kita cari dulu angka 3 hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa yang ketiga yaitu di 5 Oktober. Yang paling bawah. Di sini yaitu 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober, dan 3 setelahnya itu 6 Oktober, 7, 8 Oktober. Tetapi kalian pasti. Oke, udah kan? Oke aja. Oke, kalau udah, kita ambil return besaran lagi untuk 30 September sampai 8 Oktober. Itu di sini. Return besaran. Oke, langsung ketemu expected return-nya. Rumusnya sama dengan yang tadi, ya. Beta dikalikan dengan angka return ISG ditambah dengan angka alpha, sorry. Selanjutnya kita bakal cari alpha return sama lagi angka return Aces kita kurangi dengan angka expected return Aces. Berarti yang ini 0,0031 kita kurangi dengan Aces yang di sini. Ya, enter. Oke, kita lanjut angka return tanggal 6 Oktober Aces ya. 0,0082 kita kurangi dengan di 0,083. Oke, copy, paste. Oke, hasilnya di 0,2128. Bentar, saya pakai angka, sorry, saya ini pakai angka ISG tadi, karena gak ada gitu. Ini tadi C377 ya. Oke, hasilnya di 0,2328 P value-nya. Tadi itu 0,8943 lebih kecil daripada table. Berarti angka hasilnya tidak signifikan. Untuk angka signifikansinya juga lebih besar daripada 0,05. Berarti angkanya tidak signifikan. Kita coba tes pakai di test to sample performance. Oke, kita pakai data analisis di test pair to sample performance. Kita sesudah dan sebelumnya. Sama di label sendiri nggak apa-apa. Untuk bekerja kami di sini. Kita bakal tes apakah hasilnya sama atau enggak. Oke, hasilnya 0,8943 dan untuk pre value di OneTel 0,2328 dan T-table di 2,92. Masih tidak signifikan ya. Karena angka T hitungan lebih kecil daripada T-table dan angka P value lebih kecil besar daripada 0,05. Hasilnya tidak signifikan. Untuk standardized atau maritannya ada langsung ketemu. Nah,
Oke, ini ada sana guys. Ya, tinggal bagikan abnormal return dibagi dengan returnnya. Oke, ini TVA-nya. Kalian cari yang TVA di sini di 0,0034. Berarti karena kita ambil 3 hari, kita agak update tentang peristiwanya, itu 376 ya. So, nanti 0,4617 hasilnya tidak signifikan. Nah, kita coba pakai t-test per to sample formats. Kalian pencet data, data analisis, details per to sample formats. Angka sesudah dan angka sebelum. Kalau udah output range-nya di sini. Oke. Berikut angkanya sama dengan yang di sini ya. Hasilnya menunjukkan tidak signifikan. Berarti untuk yang pertama tidak terdapat perbedaan yang signifikan angka abnormal return pada sebelum dan sesudah peristiwa. Dan untuk TVA-nya juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa dari tanggal 5 Oktober 2020. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.